Terima kasih ya Pak Daniku. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita ditemukan dalam posisi yang semuanya insya Allah sehat walafiat. Di ruang tatap maya di mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini. Bapak dan Ibu, saya untuk mengawal ini saya akan men-share kontrak kuliah ya, kontrak kuliah yang barangkali nanti Bapak dan Ibu sudah membacanya, tetapi saya akan sedikit perlu sampaikan. Kalau orang Jawa bilang ya sebagai ilo-ilo itu apa Pak Agus yang itu syaratnya, syarat minimal itu ilo-ilo. Saya akan sampaikan di kontrak kuliah. Kelihatan ya Bapak dan Ibu? Kelihatan, Pak. Tinggal Pak, ketinggal. Saya akan Oke, nama jelas masih sama seperti dulu. Kalau untuk mengganti nama itu cukup rumit ya, harus ada benang merah. Gitu. Nama saya Jumadi, walaupun saya dulu pernah ganti nama, tapi nama yang ini yang saya pakai. Profil yang lain masih sama Pak. Saya masih laki-laki, menikah, istri satu, anak satu. Saya tinggalnya Wirawiri, kadang di Jalan Sunario, kadang di Jalan Sunan Tambanan. Kalau Bapak dan Ibu nanti di Kepresi, di Tambanan atau jadi Sunan, tinggal tengok kanan atau tengok kiri, insya Allah kalau pandangannya agak jauh itu kelihatan. Tapi kalau pandangannya agak jauh nggak kelihatan karena jadi berangkatnya sekitar 100 meteran. Nomor teleponnya masih sama 08182257. Selamat emailnya sama. Oke. Saya akan masuk. Saya diamanai oleh Pak Asta. Jangan salah sebutnya Pak Asta untuk mengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis dan buku. Kebetulan di sini ada dua prodi, yaitu akuntansi dan manajemen. Yang Mirasirus kelasnya jadi Mirasirus Mentong Waras, jadi satu kegiatan itu untuk beberapa manfaat. Metodologi dan bisnis. Bobotnya adalah 3 SKS. Di bobot 3 SKS itu dimanai kalau pertemuannya di dalam kelas itu bisa 150, itu terbagi dengan terstruktur, mandiri dan lainnya itu. Jadi tidak harus ekstrak 150 di dalam kelas. Mata kuliah prasyarat praktikum komputer statistik. Ini akan berkaitan dengan pasca lagi, pasca. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu kemarin sudah mengambil mata kuliah praktikum komputer statistik, baru diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih tujuannya mata kuliah metode penelitian bisnis itu diberikan kepada mahasiswa? Ada yang bisa mengambil di semester 4, ada yang bisa mengambil di semester 6. Kalau yang kelas pagi itu bisa mengambil di semester 4, karena tidak bentrokan itu. Kalau kelas sore itu ngambilnya di semester 6. Tapi jangan berkecil hati Bapak dan Ibu, di semester 6 baru ngambil metodologi penelitian, karena apa? Ini semester yang sebenarnya. Jadi kalau ngambil semester 4 ngambil itu istilahnya kalau bayi ya prematur. Gitu. Prematur itu kalau ibunya sehat, bayinya sehat, lahirnya sehat. Gitu. Tapi kalau ibunya nggak sehat, bayinya nggak sehat, lahirnya nggak sehat. Gitu. Jadi itu bukan stamina yang baik. Oke, tujuan mata kuliah ini diberikan adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip. Prinsip itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar kan gitu ya. Prinsip prosedur penelitian ilmiah. Jadi dalam penelitian itu ada prinsip dan prosedur, ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Nah, setelah mengetahui, memahami prinsip dan prosedur ini, mampu menyusun rencana penelitian minimal. Bahkan bisa mengimplementasikan serta memanfaatkan hasil penelitian itu untuk keputusan bisnis. Jadi nanti Bapak dan Ibu, setelah lulus ini Bapak dan Ibu, satu bisa menyusun rencana penelitian.
Menyusun rancangan penelitian yang pertama itu adalah tujuan pragmatis Bapak dan Ibu bisa menyusun proposal penelitian yang namanya proposal skripsi. Maka nanti outputnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu membuat proposal untuk skripsi supaya skripsinya itu lancar. Itu tujuannya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu skripsi terus proposalnya itu bolak-balik oleh dosen pembimbing dicorak-corak berarti tujuan pengajaran ini nggak tercapai kan gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu bikin proposal terus ketemu Pak, saya mau akan penelitian ini yang melatarnya yang penelitian saya itu ini sehingga saya menyusun draftnya seperti ini. Nah, mohon masukan Bapak. Enggak ada masukan. Oke, berarti tujuannya sukses. Harapannya adalah seperti itu Pak. Oke, monggo Mas lanjut ke lapangan saja gitu. Nah, itu berarti sukses. Tapi kalau wah menurut saya ini kok kurang ini, menurut saya kok kurang ini perlu diginikan. Itu berarti tingkat pemahamannya yang belum sempurna. Ya masalah, karena tahapnya belajar nggak masalah. Tapi prosesnya harus dilalui. Ini apa? Ketika Bapak dan Ibu bisa menyusun proposal tadi, usulan tadi, Bapak dan Ibu pasti bisa menyusun penelitiannya. Atau skripsi itu pasti bisa. Kenapa? Karena proposal, skripsi atau penelitian yang namanya skripsi, itu yang paling susah adalah pada saat bikin proposalnya. Yang paling susah itu bikin proposalnya. Karena kalau sudah proposal nggak jadi, itu ibaratnya kalau bikin rumah itu tinggal ngecat, Pak. Tinggal ngecat. Ibaratnya orang bikin rumah, kalau proposalnya sudah jadi, itu tinggal ngecat. Atau paling apa namanya risikonya adalah paling tinggi adalah pasang plafon gitu loh. Artinya kalau sudah pasang plafon itu rumah sudah bisa dihuni kan gitu. Sudah bisa dihuni gitu. Atau sudah tinggal ngecat sudah jadi dihuni. Nah, yang susah itu adalah bagaimana saat bikin fondasi, bagaimana saat pasang tembok, bagaimana saat pasang kuda-kuda, atau sampai mana bagaimana pada saat pasang mulu kan gitu. Nah, setelah kalau mulu sudah jadi tinggal ngasih atap, tinggal ngasih genteng gitu. Sudah pakai genteng itu sudah aman gitu. Kasarannya nggak dicat, nggak dikasih plafon. Yang penting kalau saya dulu bisa untuk tidur sudah bisa. Nah, itu proposal. Ya kalau itu jadi, Bapak dan Ibu tinggal isi yang lain. Nah, proposal itu Bapak dan Ibu, itu nanti sulitnya adalah di latar belakang masalah. Atau kenapa Bapak dan Ibu ngambil penelitian ini? Itu yang bisa. Nah, nanti kita akan bahas itu semuanya. Oke, itu tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu Bapak dan Ibu, tujuan ini kalau saya ibaratkan, saya sering mengibaratkan karena saya suka itu, mengibaratkan dengan istilah. Kalau kita mau memanjat pohon kelapa, maka tiu ini adalah tujuan instruksional umat ini adalah ketika kita sudah sampai di atas pohon kelapa. Tujuannya adalah memetik kelapa. Sudah sampai di atasnya. Namun ketika kita untuk mencapai puncak pohon kelapa itu kan tidak serta-merta gitu. Kalau bedat sih kan gitu. Tapi kalau jumadi kan tidak bisa kalau tidak pakai tangga. Pakai tangga aja kalau ndredeg nggak berani kan itu. Pakai tangga atau pakai tataan gitu. Kalau di tempat saya namanya tataran kan itu. Tataran itu per 50 atau 60 cm dibuat tataran untuk pancatan kaki sehingga orang naik pohon kelapa itu sampai atasnya. Nah, untuk mencapai itu saya mempersiapkan materinya supaya sampai ke atas. Nah, apa materinya itu? Yang pertama mulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana, yaitu prinsip dasar prosedur, atau yang nanti saya maknai sebagai pengantar lah, mata kuliah pengantar itu. Tentang definisi, tentang visi, tentang manfaat penelitian yang akan mendasari susunan penelitian itu. Nah, yang kedua itu kita akan bahas tentang proses pengambilan keputusan. Dilanjutkan nanti bagaimana membuat rumusan masalah. Jadi kalau kayak masalah wera iso pemenang memecahkan masalah ya. Ini ternyata banyak sekali ketika saya mengoreksi skripsi, bahkan pas ujian itu formulasi rumusan masalahnya belum pas. Gitu. Rumusan masalah itu idealnya dituangkan dalam kalimat tanya. Gitu.
bisa bagaimana, apakah, itu adakah, itu menunjukkan apakah hubungan, kontribusi, dan lain-lain. Nah, kalau rumusan masalahnya salah, maka akan semua salah. Tujuannya salah, manfaatnya salah, alat analisisnya salah. Maka ini menjadi penting. Nah, yang berikutnya untuk bisa memecahkan masalah tersebut, ya harus punya alat. Gitu. Namanya kerangka teoritis, variabel, dan pembuatan hipotesis. Jadi kerangka teori itu nanti kalau diibaratkan alat itu adalah pisau untuk mengupas buah. Tapi tidak semua pisau yang sama itu bisa digunakan untuk mengupas buah yang berbeda. Saya sering menyontohkan antara nangka dan dondong. Itu pisaunya nggak sama. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Terus variabel. Variabel itu sesuatu yang bisa diukur atau bisa dinilai. Ada independen, ada dependen, ada intervening. Terus pembuatan hipotesis. Itu dugaan sementara. Nanti kita akan bahas juga. Nah, yang berikutnya adalah merencanakan penelitian. Bagaimana melakukan penelitian yang baik itu. Terus bagaimana memilih sampel. Apakah penelitian itu semua pakai sampel? Enggak, belum tentu. Nanti kita akan bahas bagaimana penelitian itu pakai sampel dan bagaimana jika tidak pakai sampel. Atau kapan kita tidak pakai sampel. Terus operasionalisasi variabel itu lebih kecil dari variabel tadi, dioperasionalisasikan. Sehingga nanti akan muncul yang namanya indikator, skala pengukuran. Terus sumber dan jenis data, ada data primer, sumbernya ada data primer, ada data sekunder, itu. Terus jenisnya, nanti bagaimana pengumpulannya kita juga akan bahas itu. Terus Bapak dan Ibu nanti ada UTS. Nah, sebelum UTS ini Bapak dan Ibu nanti saya akan kasih kisi-kisi bagaimana membuat proposal. Supaya nanti pada saat ujian tengah semester, Bapak dan Ibu itu sudah bisa membuat proposal yang dikumpulkan pada saat ujian semester by email. Kalau mau dikumpulkan langsung ya boleh, tapi harus janjian. Ujian tengah semester dikumpulkan, nanti setelah ujian semester insya Allah saya koreksi dan saya bagikan kembali. Saya akan review. Reviewnya nggak terlalu detail, tetapi nanti akan saya kasihkan kisi-kisi. Terus lanjutkan juga pengukuran instrumen penelitian. Itu nanti apakah pakai kuesioner atau tidak, bagaimana bikin kuesioner yang baik. Pengumpulan data, bagaimana tekniknya. Kalau data primer itu cara mengumpulkan gimana, kalau data sekunder itu cara mengumpulkan bagaimana. Dan yang berikutnya adalah analisis data. Kita pakai analisisnya pakai apa? Pakai SPSS, pakai Rizal, pakai Amos. Atau terus kita menggunakan uji statistiknya, apakah itu multivarian atau yang apa namanya single, apakah itu nanti uji T atau uji F, itu nanti ada Ibu. Saya kira materi itu juga dibahas di mata kuliah statistik dan praktikum statistik. Nanti saya sifatnya mengingatkan. Nah, ada waktu 3 minggu. Nah, 3 minggu itu untuk review proposal Bapak dan Ibu. Review proposal Bapak dan Ibu yang jadi masing-masing nanti karena ini proposal ini tugasnya adalah individu. Nah, insya Allah nanti setiap mahasiswa bisa direview satu persatu. Karena ini majuannya sedikit, nah, mudah-mudahan ini tidak terlalu makan banyak waktu. Itu sampai nanti ujian akhir, hasil review itu nanti Bapak dan Ibu gunakan untuk merevisi dan itu dikumpulkan di ujian akhir semester. Nah, harapannya nanti Bapak dan Ibu setelah lulus itu Bapak dan Ibu sudah punya produk proposal yang siap digunakan untuk revisi. Nah, oleh karena itu, maka sebaiknya ketika Bapak dan Ibu menyusun tugas, menyusun proposal ini sudah dikaitkan dengan penelitian yang Bapak Ibu akan lakukan. Supaya apa? Supaya hemat tenaga, hemat waktu, dan hemat biaya pada saat Bapak dan Ibu sudah diizinkan menulis penelitian yang namanya. Nah, itu beberapa materi Bapak dan Ibu. Nah, untuk literaturnya ini ada beberapa.
Yang di luar sana banyak sekali Bapak dan Ibu akan menggunakan bukunya Hikmut boleh, Katori boleh, menggunakan bukunya Pak Nur Indianto boleh, menggunakan bukunya Pak apa namanya, yang dari UGM itu juga boleh, bukunya, aduh saya lupa itu. Tapi yang paling banyak digunakan ini Hikmut dan Satari ini. Nanti wadah Ibu. Kalau tidak punya nanti tinggal request. Nanti insya Allah saya kirim kalau Bapak dan Ibu membutuhkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini kontrak perkuliahannya Bapak dan Ibu. Oke, yang sudah nyelengi adalah yang Bapak dan Ibu sudah mengumpulkan proposal penelitian PKM gitu. Itu menjadi salah satu indikator penilaian juga gitu. Oleh karena itu yang kemarin sudah direview oleh tim review, mohon nanti direview sesuai dengan masukan-masukan tim reviewer yang dari universitas, dan Bapak Ibu sesuaikan dengan formatnya untuk diupload itu. Harapan terbesarnya tidak dinilai, tapi harapan terbesarnya kegiatan Bapak dan Ibu itu didanai. Gitu. Kalau itu maksimalnya 10 juta, ya harapannya itu cair 10 juta. Gitu. Itu harapan terbesarnya. Gitu. Harapan di bawahnya ya nilainya baik kan gitu, karena itu akan menyumbang nilai dari Bapak dan Ibu. Jadi sudah nyelengi kan gitu. Makanya kan dari awal saya bikin grup yang PKM itu, teman-teman berubah jadi PKM itu adalah upaya untuk Bapak dan Ibu berproses. Sehingga ketika itu sudah dilakukan, insya Allah beban tugas untuk membuat proposal itu tidak susah, karena apa, logika berpikirnya sudah dapat di latar belakang masalah. Itu karena yang susah itu mungkin latar belakang masalah. Tinggal nanti modifikasi sedikit fenomena yang ingin Bapak Ibu angkat. Itu sebenarnya yang pertama. Yang kedua adalah keaktifan di kelas. Keaktifan di kelas itu bisa Bapak dan Ibu bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, kenapa kok bertanya? Ternyata bertanya itu separuh dari ilmu. Pak. Jadi tidak semua orang itu mau dan mampu bertanya. Karena bertanya itu pasti ada sesuatu yang ganjil. Nah, kalau kuliah dari awal sampai akhir nggak ada yang ganjil, itu ada dua kemungkinan. Satu, itu paham, yang kedua nggak paham. Ini kalau nggak paham mesti ada yang ganjil, lah itu ditanyakan. Menurut saya kok ini ya tak tanyakan. Nah, bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Ketika bertanya dan dijawab itu ilmunya akan penuh kan. Jadi orang bertanya itu ada ilmunya gitu. Jadi jangan dianggap orang bertanya itu tidak berilmu. Justru orang yang bertanya itulah yang berilmu. Buktinya kalau kita seminar itu dengerin itu nggak ada pertanyaan apa ya mau tanyakan ya. Bertanya aja nggak bisa, apalagi ditanyain. Itu makanya itulah ya, itu pertama. Saya punya cerita Pak. Kenapa saya itu mau bertanya? Karena saya terinspirasi ketika jadi dosen pertama kali saya ditugaskan itu di Hotel Ambarokmo. Tahun 2000 di hotel itu kira-kira bulan mainan. Hotel Ambarokmo. Masih ingat pembicaranya Pak almarhum Tony Prastiantono. Yang tanya itu mahasiswa gitu. Yang tanya itu mahasiswa. Saya waktu itu kan dosen baru ya dulu gitu. Iki mahasiswa berani tanya. Aku nek dosen rawani tanya di konsultan berikutnya. Aku ya kelasku medune sudah di mahasiswa kan gitu. Akhirnya saya harus membuka diri untuk bertanya. Itu bukan berarti bertanya itu tidak bisa. Bertanya itu ingin menambah wawasan bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri. Jadi jangan takut bertanya. Kalau takut bertanya itu ada pepatah mengatakan takut bertanya sesat di jalan. Kalau di kelas ini takut bertanya nilainya jelek. Nah, gitu. Jadi supaya nilai baik jangan malu-malu bertanya. Oke, keaktifan di kelas. Bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan mahasiswa dan pertanyaan dosen. Karena bisa saja nanti yang mahasiswa bertanya itu yang jawab bukan saya, tak lempar kembali. Nah, gimana menurut teman-teman ini? Pada ada komunikasi dua arah atau tiga arah atau berarah-arah atau circle komunikasi. Sehingga apa, dominasi tidak hanya di saya atau bukan teacher center learning tetapi student center learning. Itu belajar itu pusatnya pada mahasiswa. Itu pembelajaran. Oke, yang berikutnya adalah ujian tengah semester. Enggak saya singkat, kalau disingkat itu
nanti plesetannya nyenake ujian tidak serius katanya itu kalau UTS itu. Jadi kalau US ujian agak serius kan itu. Jadi ada kadang mahasiswa nggak belajar, mau tes nggak belajar kenapa? Oh, ujiannya tidak serius. Baru ujian akhir serius, ujiannya agak serius. Jadi nggak tenang. Nah ini komponen-komponen penilaian, ini kontrak Bapak dan Ibu yang nanti harus kita sepakati. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, strategi kuliah, jangan bosan. Saya selalu menggunakan gambarkan ini karena tadi ya saya sudah dapat ada yang sudah terhibur. Mudah-mudahan tidak hanya terhibur kan itu. Mudah-mudahan tidak hanya terhibur, tetapi mungkin mengilhami kan. Karena kalau hanya menghibur saja nanti saya dianggap stimulat nanti itu. Tapi stimulat itu juga harus bisa mengilhami. Ceramah klasikal itu, ini menggantikan ceramah Pak, menggantikan ceramah klasikal karena kita virtual kelas kalau saya menggunakan virtual kelas atau kelas virtual. Nah, bisa kuis tugas simulasi, nanti mungkin Bapak bisa presentasi ada kesempatan yang lain. Terus etika perkuliahan ya ini kesepakatan aja itu. Kalau ada dosen lain yang saklek, kalau terlambat nggak boleh masuk itu nanti ya saya terlalu kejam lah gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi ambil tengahnya kan itu, ambil tengahnya. Karena kalau misalnya terlambat, saya nggak boleh masuk juga gitu loh. Wah sih, ini sih nggak masuk dosennya pemahasiswanya gitu. Wah dosennya telat pembahasannya ya masuk kan gitu. Saya masuk kalau dosennya ada, wah dosennya aja nggak ada loh, gini saya masuk kan. Nah, nanti saya juga repot juga akhirnya apa? BAPE gitu. Wong Jawa itu kan ya BAPE. Jadi kita mencari solusi bagaimana baiknya. Podo-podo kalau orang Jawa bilang ITED. Nah, kita menggunakan apalagi kita di suasana kampus yang berbudaya, ITED itu penting. Atau tepo-tepo. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu pakai sepatu mereknya apapun ya enggak masalahnya. Apalagi dengan Zoom ini saya enggak akan melihat sepatu Bapak dan Ibu kecuali pegang. Jadi enggak penting sepatu kan. Tapi kalau Bapak dan Ibu menjadi pemimpin, ya kita harus memposisikan sebagai pemimpin kan itu. Sehingga kita siap dalam suasana, tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Karena pemimpin itu tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Siap apapun dan dimanapun. Pak, rapat jam 1 malam, monggo rapat. Gitu. Itu siap jadi pemimpin. Presiden juga dalam nuansa yang sangat penting, jam 2:30 malam rapat. Tapi kalau yang pemimpin, wah aduh gitu itu jam 2 kok rapat, nah itu belum siap jadi pemimpin. Sama kan? Pemimpin keluarga juga sama. Anaknya yang lilir jam dulu, bapaknya enak-enak itu, anakku lilir jam dulu, masa ditoke, bapaknya melu tangi kan. Gitu. Anak yang guer-guer kan repot nanti. Ini salah satunya, apalagi yang masih punya putra kecil. Usia 3 bulan, 4 bulan itu, ya bapaknya baru mau tidur, anaknya sudah bangun. Dan itu siap dibangunkan anaknya. Oke, Bapak dan Ibu, ingin sukses jangan takut dengan dosen. Insya Allah saya tidak menakutkan, walaupun ya tidak seserem itu, yang jelas rambut saya lebih sedikit dari rambut yang ada di slide itu. Beringot saya juga lebih sedikit dan itu, sehingga saya bisa mengartikan bahwa saya tidak lebih serem dari itu kan itu. Tidak lebih serem. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut dengan saya. Kalau Bapak dan Ibu takut dengan saya, kebangetan. Mosok wong ini kok medeni. Niat yang kuat ditunjukkan dengan action, do it. Hari ini Bapak dan Ibu yang duduk di ruang Zoom ini adalah orang yang niatnya kuat. Karena niat itu tidak diucapkan, niat itu dilakukan. Aku mau kuliahnya Pak Jum, jam 4, jam 4, orang mlebu-mlebu. Lah baru niat kok. Oh enggak, itu bukan niat, rencana gitu. Karena niat itu yang mlebu, buka link Zoom dan masuk Zoom. Nah, itu namanya niat. Terus semangat. Nah, kayak zamannya Mas Nur itu pendekatan ke Magelang gitu misalnya, itu niat yang kuat. Jadi hujan, badai, panas, terik matahari, tidak ada yang menghalangi bahwa aku yang Magelang misalnya gitu. Betul Magelang ya Mas Nur ya. Terus rajin belajar, terus lulus. Belajar itu tidak hanya membaca. Karena ternyata saya membaca buku yang judulnya Learn How to Learn. Belajar bagaimana belajar. Jadi belajar itu ada caranya. Dan belajar itu ada ilmunya. Ini hebatnya orang Indonesia yang belum pernah membaca buku ini, bisa lulus SD, bisa lulus SMP, bisa lulus SMA, bahkan bisa masuk kuliah dan nanti lulus. Padahal belum membaca buku itu.
Itu hebatnya orang Indonesia. Bahkan saya baca buku itu setelah saya lulus S3. Artinya tanpa membaca buku itu, saya lulus S3. Menggamono, nek saya bacanya sejak SD, SMP, SMA gitu. Apa IP saya tidak 5 gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, learn how to learn. Belajar bagaimana belajar. Jadi tidak, kalau orang Jawa bilang itu tidak ngabyak. Ngabyak itu berjalan di kegelapan malam yang tanpa lentera, poncor, senter, dan pentolop. Itu ngabyak. Tekan gon, tapi mungkin nanti kena kejugur selokan kan itu, tidak sesuatu yang nggak mengenakkan kan itu. Tapi ketika artinya membawa lentera tadi, ono jurang, ono ri, bisa minggir kan itu. Nah, belajar itu. Maka falsafah belajar itu sederhana. Belajar itu bisa melihat, bisa mendengar caranya. Hari ini Bapak dan Ibu melihat dan mendengar. Karena Bapak dan Ibu menggunakan headphone itu mendengarkan saya, tapi Bapak dan Ibu juga memperhatikan saya. Karena di situ juga ada slide-nya. Jadi melihat dan mendengar. Akan efektif lagi melihat, mendengar, dan melakukan. Maka Mas Ambar itu sambil menulis. Tak tulis, yang perlu tak tulis. Jadi melakukan, melihat, mendengar, dan melakukan. Tapi melihat dan mendengar itu ada caranya. Tidak hanya watan dengar kan itu. Karena kamu dengar enggak? Dengar. Kamu mendengarkan enggak? Enggak, saya cuma dengar kan. Karena ketika di dalam ruangan ini misalnya, saya ngomong seperti ini, di sebelah ada suara dengar, tapi saya enggak mendengarkan. Maka yang masuk ke hati itu yang mana? Yang masuk ke hati kita yang mana? Dari yang kita dengar, yang dari terdengar tadi. Karena itu yang kita dengarkan. Maka mendengar dan mendengarkan itu bisa. Apalagi hanya terdengar. Maka falsafahnya begini. Dengarkanlah apa yang dapat engkau dengarkan. Dan ambil kekuatan dari apa yang engkau dengarkan itu. Oke, sekarang ini falsafahnya tinggi. Apa maksud dari apa yang saya sampaikan tadi? Dengarkanlah apa yang dapat engkau dengarkan dan ambil kekuatan dari apa yang engkau dengarkan. Kata kuncinya hanya sederhana. Rungokno seko awal tekan akhir, ojo sampai ragu kan itu. Jangan sampai Anda itu menghilangkan sesuatu yang diucapkan. Artinya apa? Kalau kuliah itu ya mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan disambi-sambi. Mungkin ono sing nyambi masak, gitu. Ono sing sambi persiapan gue sahur sesuk. Nggak fokus. Maka ketika Bapak dan Ibu terlewat 1, 2, 3 kata dan itu kata kunci, pasti nggak akan bisa. Iya kalau yang tidak didengarkan itu yang nggak penting. Kalau sesuatu yang penting, repot kan itu. Ini prinsip negosiasi juga sama. Nanti ketika Mas Ambar mau negosiasi dengan klien, dengarkan apa yang dapat gue dengarkan dan ambil kekuatan yang didengarkan. Itu kan meta nih. Poin-poin pentingnya ke sini. Nanti kalau ambil kekuatan, dia ngomong seperti ini, kalau saya ingin membuat strategi supaya dia kalah dalam omongan saya akan menggunakan clue yang mana. Nah, kalau nggak menggunakan, tidak akan bisa. Itu belajar mulai dari mendengarkan. Yang kedua, melihat. Orang membaca itu kadang menggunakan persepsi. Oh maksudnya segini, mau ditulis balik dari kanan ke kiri aja, itu ngerti kok. Kenapa? Karena menggunakan persepsi. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan persepsi, itu sesuatu yang salah, itu bisa menjadi benar. Maka apa? Kalau itu tidak teliti, itu nggak akan terkoreksi, karena maksudnya sudah benar. Maka apa? Harus teliti. Membaca itu harus detail. Makna kata per kata. Kecuali Bapak dan Ibu bisa yang namanya speed reading. Speed reading itu jelas bacanya tapi ngerti. Tapi itu ada ilmunya. Itu belajar. Nah, saya ringkas lagi Bapak dan Ibu, cara belajar yang efektif itu jangan seperti orang Minang. Sepertilah orang makan. Kenapa ke orang Minang? Tidak boleh, karena Minang itu tidak ada orang yang kenyang dengan Minang.
musibahnya atau neneknya Mas Nur atau Mas Ambar itu, Mbah pondar dereng lukat wau rak anu to Mas ngunyah terus to Mbah jole iki sak tak kunyah itu anu ya ana kapur sirih karo ndet ele kan itu lho. Enggak mboten di anu Mbah, mboten dilek Mbah. Mboten dipun anu Mbah. Ya ora le mosok ngene ya dibuang kan itu. Itu ranginang itu. Jadi ranginang itu tidak melihat seberapa banyak yang masuk perut tetapi seberapa banyak yang dikunyah. Karena dia setelah dikunyah dibuang, setelah kunyah dibuang, setelah dikunyah dibuang. Enggak ada yang ditelan gitu. Nah, kenapa? Nah, artinya apa? Bapak itu, bapak, ibu, teman-teman itu baca jangan banyak-banyak tapi tidak masuk kan itu loh. Bacalah sedikit satu bab tapi diresapi dan masuk ke dalam. Maka falsafahnya seperti orang makan. Tidak melihat seberapa banyak yang dikunyah, tapi melihat seberapa banyak yang masuk perutnya. Ora oke ra apa-apa ning penting waret kan gitu. Tidak banyak tidak apa-apa, yang penting paham. Bapak satu hari itu tidak perlu menghabiskan satu buku, mungkin cukup satu bab. Tapi satu bab itu benar-benar paham. Itu belajar. Nah, kalau belajarnya seperti itu, Bapak insya Allah lulus dalam kapasitas ilmu yang wajar. Tidak hanya lulusan. Ini teori belajar. Mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi memotivasi. Gitu. Kalau saya dianggap guru pada saat ini, memang posisi saya saat itu. Jadi ya tidak salah. Gitu. Tetapi bagaimana juga Bapak dan Ibu punya pengalaman lebih ya dibandingkan saya. Gitu. Apalagi yang lebih senior. Oke, itu ingin sukses Bapak dan Ibu. Nah, ini harus ditagih janjinya, maka Bapak dan Ibu harus berjanji. Kalau nggak bisa buat janji, tak bikinkan. Kan itu. Tinggal membaca. Baca dalam hati. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram. Pak dosen, kami akan berusaha sungguh-sungguh doakan agar kami sukses. Ini caranya. Kalau Bapak berbicara seperti itu, ya kami akan berdoakan, Pak. Doa yang sama. Oh iya, Nak. Mohon maaf. Walaupun yang senior saya ambil, Nak. Karena posisi saja. Bukan berarti saya ingin dianggap senior, enggak. Oh iya, Nak. Kami semua mendoakan kalian. Semoga kalian sukses dalam studi dan ditimpai rahmat Tuhan dan Allah. Nah, kalau dosen dan mahasiswa sudah klik lah itu, ilmunya nyambung. Tidak ada hijab. Karena ilmu itu menurut saya itu hal yang goib. Hal yang goib. Nggak kelihatan tapi ada gitu. Bisa Pak, bisa. Rakyat tak lagi. Ketika kita masuk, bisa ingat, bisa nggak ingat gitu. Dan itu hal yang goib. Maka kata guru saya, dia mengatakan begini. Ilmu itu adalah nur. Bukan Nuruddin, ya, nur. Nur atau cahaya. Yang nur atau cahaya itu akan masuk ke dalam sanubari seseorang yang hatinya tidak ada hijabnya. Tidak ada pembatasnya. Contohnya apa? Nah, contohnya begini. Saya ngajar metode ini apa? Ahmadi. Saya wis kenal, lihat profilnya. Oh, profilnya gitu. Oh, sing kae lho, sing kinceling kae dari situ. Sing plengean misalnya gitu. Kita masuk lah. Tapi enak paling itu. Nah, itu kok misalnya ada yang mentelang 2 jam mendengarkan dari awal sampai akhir. Ada kemungkinan besar nggak akan masuk. Karena sudah ada hijab. Sudah menutup diri gitu. Atau misalnya contohnya gini, Bapak sudah wah saya harus ngerti aku surah kuliah apa-apa ya. Itu ketika nanti masuk nggak akan masuk lagi. Nah, saya ngalami, Pak. Saya ngalami. Real. Saya tahunya lupa. Tapi yang jelas kejadian itu ada di Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Waktu itu ada tablik kabar yang kebetulan pematerinya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Siapa yang nggak kenal? Kalau kenal enggak, tapi ngerti. Saya juga nggak kenal, cuma ngerti kan, walaupun sering ketemu. Karena nggak sempat kenalan. Ini. Waktu itu saya diajak ibu saya. Ayo pengajian. Pengajian siapa?
Ini ada Ustaz Mansur. Ah ya paling nanti terang tentang sedekah kan. Saya gitu Pak, ya, tentang sedekah itu. Selama pengajian dari awal sampai akhir itu Pak, saya sudah menteleng ini tuh. Sampai di rumah tidak ada yang ingat itu yang disampaikan oleh Ustaz itu Mansur. Itulah nggak klik karena saya sudah mempunyai sejak di awal. Sudah saya tutup hati saya. Jadi nggak ada. Nah, oleh karena itu ya posisinya harus dirubah kayak seperti gelas kosong. Oke, saya sudah ngerti, tapi saya ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Dari pertemuan itu pasti ada sesuatu yang baru yang mungkin Bapak dan Ibu belum pernah lihat. Walaupun hanya kecil. Ini yang terpenting Bapak dan Ibu. Dan yang ingin saya sampaikan adalah di dalam proses pendidikan, pengajaran itu tidak hanya mengantarkan materi saja, tetapi kita kalau bisa men-transfer values, nilai-nilai kan, nilai-nilai. Sehingga kalau misalnya saya ingin menyampaikan itu, ya kayaknya tidak ada values di mata kuliah. Saya ingin mencoba memasukkan itu supaya apa? Supaya pembelajaran kita itu benar-benar belajar untuk hidup. Kita belajar tentang metodologi, tetapi juga kita belajar tentang ilmu hidup. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah didoakan ya Bapak dan Ibu, nggak sukses, nggak serius itu ya bagus lah. Maka harapannya Bapak dan Ibu serius. Karena kalau tidak serius, ya ini kebetulan kelas sore Pak, jadi nggak ada pernikahan ini kan itu. Yang ada nanti nikah lagi. Nah itu kan bahaya. Nah, jangan sampai terjadi kecuali Saya malah menikahkan ya Pak kemarin. Nah, menikahkan itu berarti sukses Pak. Menikahkan. Kenapa? Karena ini yang menjadi trouble. Wanita itu diracun nggak mau, dimadu nggak mau. Kalau diracun itu keleper-keleper, kalau dimadu itu panas. Nggak mau ya, artinya ya jangan sampai terjadi. Apalagi dan yang terakhir itu kalau semua terjadi itu pasti stres. Jadi bahan pikiran. Kalau pikirannya kuat itu larinya ke perut, sakit mah, asam lambung. Kalau pikirannya kuat, perutnya kuat itu larinya ke mulut, nantinya muncul sariawan. Bibir pecah-pecah, meledak-meledak. Itu karena bebannya mikirnya itu, bukan karena tidak hanya kurang minum. Banyak mikir itu bisa sariawan. Gitu. Jadi kalau saya terlalu mikir itu, saya ya pecah-pecah. Maka saya tidak selalu mikir itu. Enggak tak pikir itu. Tak kerja no, tak lakok no. Karena dipikir itu orang selesai. Kan. Utang dipikir, nggak usah dipikir. Utang itu dibayar. Nah itu Pak, cara bayar itu ya dipikir. Nggak usah dipikir kalau punya utang itu. Disyukuri kan gitu. Loh kenapa kok utang disyukuri? Oh, iya. Karena masih ada orang yang percaya minjem duit kita. Nah, itu kebersyukurannya di situ loh. Kalau kita sudah nggak punya utang berarti sudah nggak punya orang percaya pada kita. Itu yang berbahaya. Maka kalau ada punya utang disyukuri. Alhamdulillah masih ada orang percaya minjem uang. Sehingga pas hidup ini akan jadi tidak terjadi ini. Nah, kalau kuatnya di bibir, kuatnya di perut, larinya di kepala, stres. Nah, jadi orang stres itu bisa juga banyakkan pikir kan itu, ngeleng kalau orang Jawa. Nah, mata kuliah metode penelitian itu mengurangi beban kita untuk stres, Bapak ini. Karena apa? Karena kita harus berpikir rasional. Sing ra perlu dipikir, rasa dipikir. Yang perlu dipikir tapi jangan nemen-nemen. Ada balancingnya. Sehingga apa? Kita tetap netral. Bu saya itu kalau tak rasakan, ngeri, mungkin Pak Agus tahu Pak Agus itu apa yang saya rasakan mungkin bisa merasakan. Tapi kok yojek begengget kan itu, karena saya menggunakan teori itu. Kalau enggak stres yang dalam Pak. Itu upaya bagaimana kita. Karena apa? Saya masih rasional. Saya menggunakan rasional. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada matahari. Kalau ini sore mestinya tenggelam. Tapi saya tetap menggunakan selamat pagi, selamat belajar walaupun sore hari, karena semangatnya yang pagi itu. Senyumnya adalah pagi hari, sehingga kalau pagi sore hari ini dianggap pagi, maka sepanjang malam itu akan ceria. Sampai bangun tidur nanti dianggap pagi lagi, ceria. Maka sepanjang siang akan ceria, maka pagi, siang, malam kita tetap ceria. Hidup kita akan senang. Masalah tetap ada, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu.
dengan pengalaman hidup Bapak dan Ibu kita gunakan sebagai dasar untuk riset. Maka learning by doing atau apa namanya learning curve itu adalah salah satu yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Oh kalau ingin ini dan rang ini, ya saya ingin ini kan itu. Itu learning dan itu riset itu salah satunya itu. Apa yang kita lakukan itu menjadi bahan. Oke, Bapak dan Ibu itu kontrak kuliahnya. Itu kontrak kuliahnya. Kita belum sebuah masuk materi, waktunya sudah 1 jam. Tetapi tidak masalah. Mau sampai jam 12 malam saya masih sanggup insya Allah. Kalau Bapak dan Ibu sanggup. Kecuali kalau Bapak dan Ibu nggak sanggup, ya saya kan harus mengikuti Bapak dan Ibu. Karena kalau ngomong sendiri juga nggak enak. Gitu. Oke. Sepakat ya Bapak dan Ibu dengan kontrak ini? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ini yang akan menjadi dasar kesyariahnya. Kalau menurut teorinya Pak Agus atau Ustadz Agus sama Mas Nur. Karena semua aktivitas itu syariah atau tidak, syariah atau tidak itu ditentukan di akadnya. Jual beli syariah atau tidak itu di akadnya. Maka kalau mau beli jangan makan dulu, jangan minum dulu baru bayar, tapi tanya harga dulu, baru akad, baru beli. Es teh harganya berapa Bu? Oh 250. Oke Bu, saya beli 2. Jangan es teh 1 diminum regane 5.000. Kok larang kan gitu. Nah, itu menjadi tidak syar'i dan itu tidak menjadi tidak halal. Tidak halal karena yang satunya tidak rela. Yang beli pasti nggak rela mengeluarkan uangnya. Yang terima juga enggak, karena Pak yang bayar berudel duitnya. Maka dasar syar'i harus ada akad. Nah, kalau Bapak dan Ibu dan sepakat, hari ini Bapak dan Ibu saya kasih nilai A semuanya. Bapak kemarin kok kasih A terus, saya begitu muncul kok nilainya amin. Wah, ini bukan salah saya, ini salah Bapak. Kan yang menempelkan nilai kan Bapak, saya yang menuliskan. Yang membuat nilai itu Bapak. Tuh, kemarin saya hadir Pak, iya, tapi tugas saya kan nggak sempurna. UTS-nya jawabnya nggak sesuai yang saya harapkan, yang sesuai dengan akhirnya hanya dikai skrip 1. Nah, tugasnya nggak ngumpul, hanya di skrip 1. Jadi apa? A min berarti bisa amin, bisa B plus, yang itu bisa B yang itu. Jadi A, B, C, D itu yang menentukan Bapak. Bukan saya, jadi jangan salahkan saya. Karena dulu ada yang pernah protes kepada saya, Pak nilai saya kok dapat ini, gimana? Teman-teman mau nilai aslinya? Karena nilai itu sebenarnya sudah saya kasih ini Pak, kasih bonus-bonus ini. Mau lihat nilai aslinya, dia belum tahu nilai aslinya apa, itu udah nggak mau. Enggak Pak, ya udah ini aja katanya. Nah, itu salah satunya. Sehingga Pak, Bapak dan Ibu harus percaya diri. Harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Percayalah pada diri Anda sendiri, sebab kalau Anda tidak percaya pada diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan dipercaya oleh orang lain. Falsafahnya apa? Nek ujian ojo ngepek, cuma itu sebenarnya. Percaya pada diri sendiri, sebab jika Anda tidak percaya pada diri, maka Anda tidak dipercaya pada orang lain. Oh, diri sendiri aja tidak percaya pada wong liya kan gitu. Itu kan paling gampang kan gitu. Tetapi jangan overconfident, but not overconfident. Percaya diri boleh, tetapi overconfident tidak boleh. Karena nanti kalau overconfident itu menjadi takabur gitu kan, sombong. Seolah-olah orang lain itu tidak bisa semuanya. Itu kontrak kuliahnya Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan, tidak ada yang protes, saya lanjutkan tentang materi yang pertama di pengangkatan. Nanti kalau waktunya sudah habis, saya bisa diinterupsi ya Bapak dan Ibu. Karena kalau mata kuliah ini belanjang kan nanti berkaitan dengan mata kuliah yang lain. Gitu. Kalau saya sih tidak masalah. Saya memberi lebih itu tidak masalah. Gitu. Nah, tapi mahasiswa kadang-kadang diberi lebih itu tidak mau. Gitu. Maka biasanya mahasiswa itu membeli larang. Gitu. Waktunya 2 jam, biasa tak jam senang. Jam Pak, tentang boleh. Gitu. Itu mahasiswa suka membayar yang lima. Oke, saya akan masuk ke metode penelitian bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian bisnis? Atau metode penelitian ilmiah? Metode penelitian bisnis dan ilmiah. Jadi aplikasi secara formal dan sistematis dalam pelajari dan menjawab masalah. Itu metode penelitian ilmiah. Saya tinggal ngaitkan di bidangnya kalau bisnis, di bidang bisnis. Jadi melakukan aplikasi formal, melakukan penelitian yang mempelajari dan menjawab permasalahan itu pakai
pakai alur gitu loh, Pak. Pakai alur. Pakai apa namanya? Rentetan gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti nyusun skripsi itu enggak boleh. Bab pertama itu kesimpulan, itu enggak boleh gitu. Bab pertama kok kesimpulan, itu enggak sistematis itu. Menjawab pertanyaan tapi enggak sistematis kesimpulan gitu. Kayak orang dandan itu kan juga mau sekolah itu kan juga harus sistematis. Orangnya kan mestinya kok Bapak mau sekolah dandan, oh ya dandan, bedaan, sisiran, iya. Tapi kapan sisirannya? Saya sisiran dulu, bedaan dulu, baru mandi mas. Edan gitu. Gak sistematis, mestinya kan mandi dulu, kandukan, itu pakai baju, bedaan, sisiran kan gitu. Sisiran, bedaan, itu sistematis. Kalau enggak buyar. Nah, penelitian ilmiah itu juga seperti itu. Harus ada alurnya. Nanti ada step-stepnya. Maka ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Itu sistemnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu latar belakang terus manfaat, terus tujuan, terus masalah, nah itu tidak sistematis. Unsurnya terpenuhi. Unsurnya lengkap, tapi tidak sistematis. Maka penelitian ilmiah itu ada alur yang sistematis. Tujuannya apa? Untuk membuat penjelasan, untuk menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi dalam satu batasan yang ditentukan. Loh kok misalnya menentukan membuat penjelasan kenapa? Misalnya begini, Pak Agus ingin mau meneliti tentang kenapa sih saat ini pendapatan masyarakat itu menurun gitu. Kan masih kan buat apa faktor-faktor yang menyebabkan penurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Berarti kan itu ada fenomenanya. Fenomenanya apa? Satu, fenomena tentang COVID. Gitu. Dari COVID ini terjadi beberapa masalah, baik itu masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Gitu. Menurunkan kinerja organisasi atau perusahaan. Gitu. Sehingga apa? Misalnya harga apa proses produksinya itu lebih sedikit, bisa juga ya daya belinya menurun. Atau dibalik, produksinya melimpah, daya beli ada, karena melimpah tadi harga dada turun kan itu. Kinerjanya turun kan itu. Itu fenomena. Jadi COVID itu menjadi fenomena. Tidak hanya dari fenomena sisi kesehatan, tapi fenomena dari sisi yang lain. Kenapa? Itu berpengaruh terhadap ekonomi. Berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Sehingga yang dulu orang Indonesia menggunakan kuliah daring ini kena semprit, sekarang kalau nggak daring disemprit kan itu. Artinya perguruan tinggi di Indonesia itu melanggar aturan semuanya. Gitu. Karena kuliah daring itu ada aturannya. Satu, itu diselenggarakan berbasis mata kuliah atau enggak. Kalau berbasis mata kuliah itu harus izin senat. Gitu. Kalau berbasisnya prodi, kalau harusnya prodi harus izinnya jenjang tertentu kan itu. Berarti hanya prodi tertentu, tidak semua prodi yang menyelenggarakan daring. Kan. Kalau basisnya universitas itu izinnya beda lagi kan itu. Berarti university apa namanya cyber university izinnya beda lagi kan itu. Nah sekarang itu tidak ada izinnya, semua orang melakukan cyber. Semua orang atau semua perguruan tinggi melakukan kuliah daring. Berarti ini berbagai terhadap sektor pendidikan. Sehingga bisa dibuat penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan faktor pandemi 19 apakah meningkatkan mutu pendidikan atau menurunkan pendidikan. Ini bisa diteliti. Karena COVID ini. COVID ini bisa meningkatkan, bisa menurunkan. Fenomena COVID ini, Pak Dani. Bisa orang lebih berkualitas, bisa berturun. Gitu. Mungkin dari sisi IP naik. Gitu. Karena dengan online ini mungkin nilai lebih gampang dicapai. Karena open book. Gitu. Tidak hanya open book, open web. Gitu. Buka web bisa. Kalau misalnya kuliah offline itu kan ini closed book atau open book ini tidak boleh kerjasama. Loh sekarang kalau dengan kuliah seperti ini, gimana saya mendeteksi apakah Bapak dan Ibu tidak kerjasama? Monggo meneh jawabane bisa lewat WA Sreng, aku ngene iki, Bro. Oh ya wes, tak contohnya ya, Bro ya, copy paste, Sreng, kirim ganti jenenge. Gitu. Bisa.
Saya kalau mau ekstrim bisa Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu itu tidak jiplak, tidak copy paste, itu bisa. Supaya tidak dibantu orang lain bisa saya. Mendeteksi itu bisa. Gimana caranya ini muncul dari jawaban tulisan tangan yang asli dari sang mahasiswa, itu bisa. Oh, nanti biar nggak jiplak tulis tangan. Oh, siapa bilang tulis tangan itu tidak karyanya sendiri, bisa aja istrinya yang lebih canggih nulis, suruh nuliskan gitu. Nanti difoto dikirimkan gitu. Bisa juga itu, mungkin asistennya itu, mungkin stafnya yang suruh nulisnya gitu. Bisa juga. Tapi saya bisa deteksi itu. Kalau mau tesnya seperti itu. Nah, ini yang merubah fenomena tadi. Sehingga apa? Ini akan berdampak terhadap mungkin penurunan value terhadap dunia pendidikan, Bapak ini. Gimana cara menanamkan nilai-nilai kepribadian dengan dunia yang maya ini? Untuk SD, SMP, SMA. Gimana cara menanamkan sopan santun kepada anak SD, SMP, SMA? Gimana cara menanamkan kepedulian untuk anak SD, SMA, dan perguruan tinggi? Ini kan harus tertransfer, Bapak ini. Harus tertransfer. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang nggak butuh saat ini, karena value-nya sudah mantap. Tapi bagaimana untuk anak SD yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu, yang dia butuh masih penguatan value di dalam kehidupan. Karena penanam value itu ya sampai umur 10 tahun atau 11 tahun, itu nanjem-nanjemnya. Setelah itu susah dimasukin. Jadi kalau ingin menanamkan nilai-nilai itu sampai usia SD kelas 5, mentok kelas 6. Setelah itu sudah pengaruh dunia luar itu, nilai-nilai itu bisa. Kemarin saja, mohon maaf, Bapak Dani, di medsos itu kan sudah ada anak kecil minum, sudah minum, sudah ngerokok kan gitu. Itu anak kecil. Nah, ketika anak kecil dimasuk seperti itu, cepat itu dimasuk, maka diserang itu yang kecil-kecil, oleh yang kecil-kecil. Kalau yang nyerang gede, seperti Mas Agus, Mas Ustadz Agus, Pak Nur itu, minum ini tak bayar, udah serah gelem kan itu, udah tahu kemanfaatannya dan apa namanya kerugiannya kok. Tapi bagi anak-anak enak legi oh ya diombe gelek-gelek balik semboyongan. Ini yang harus. Nah, ini tujuannya Pak Den. Sehingga fenomena-fenomena COVID ini bisa Bapak Ibu kaitkan dengan peningkatan kinerja, peningkatan omset, dan itu penanaman value di dalam dunia pendidikan. Nah, itu bisa dilakukan melalui mata kuliah metodologi berikut ini. Oke, yang berikutnya Pak dan Ibu, apa karakteristik metode ilmiah itu? Yang pertama adalah kritis dan analitis. Kritis analitis itu ya ketika ada fenomena itu bisa langsung kan itu. Oh, ini ono COVID ini itu. Ono COVID. Tepat tanggap. Terus dianalisis apa sih dampak dari COVID ini kan itu. Apa saja yang nanti kira-kira terdampak dengan COVID ini. Tidak hanya dunia kesehatan, pendidikan, jelas, ekonomi jelas, sosial budaya jelas, spiritual jelas. Kenapa masjid ditutup kan itu? Kalau dulu rapatkan barisan, sekarang longgarkan barisan. Gitu. Longgarkan swab. Kalau dulu kalau swabnya itu longgar nanti diisi setan, berarti sekarang jamaahnya dengan setan kan itu. Itu pengaruh spiritualnya gitu. Nggak tahu itu gimana Pak Agus gitu. Kalau dulu kan rapatkan ya, rapatkan kan itu. Sekarang longgarkan gitu. Karena fenomenanya berbeda gitu. Jadi kalau longgarkan nanti wah setan punya saya bisa jamaah ini kan. Ya di setan kan itu jamaah. Setan itu bisa jamaah. Kenapa? Karena dalam puasa aja, bulan puasa itu. Mohon maaf. Ini sedikit selingan ya, supaya nggak kaku. Setan itu bisa wujud manusia. Tapi kalau makhluk halus tidak bisa berwujud manusia. Walaupun setan itu bisa berwujud makhluk halus. Pada saat bulan puasa itu, semua setan itu kurung, keranjang. Tapi kenapa kejahatan masih ada? Kalau setannya dikurung. Karena yang berperilaku setan bukan setan, tapi manusia. Bahkan nanti jangan-jangan setan itu takut sama manusia, karena perilakunya sudah melebihi dari setan. Gitu. Kalau setan nggak suka duit, manusia suka
Yang kedua adalah rasional gitu. Masuk logis kan itu. Ini masuk akal enggak sih kan itu? Masuk akal enggak? Ilmiah itu harus masuk akal. Mohon maaf dulu ada fenomena yang namanya banyu geni. Pak Agus tahu ini kalau banyu geni. Pak Agus ya banyu geni kan itu. Masuk akal enggak? Rasional enggak gitu. Asalkan itu bisa dibuktikan kan itu. Dan orang bisa diyakinkan, sesuatu yang tidak rasional itu nanti bisa dirasionalkan dengan pembuktian. Maka eksperimen itu. Enggak apa. Nah, itu ada banyu geni. Betul nggak Pak Agus ya? Dulu ada istilah ya. Oke, Pak. Itu penipuan itu, Pak. Arahnya ke penipuan itu. Klenik juga itu. Artinya apa? Kalau kita nggak rasional kan nggak ilmiah gitu. Ini nggak rasional bro, nggak ilmiah kan gitu. Walaupun yang ngomong ahlinya ahli ya gitu. Ahli. Yang berikutnya adalah objektif. Objektif itu sejujurnya Pak. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan sesuatu itu yang sebenarnya. Itu metode ilmiahnya itu. Jadi harus jujur. Kan? Maka seorang akademisi itu kan berpikir ilmiah. Ada perbedaan dengan politisi. Sehingga nanti gini, politisi yang ilmiah itu adalah politisi yang kayak akademisi. Akademisi dan politisi itu bedanya tipis. Akademisi itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Mahasiswa ini boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Tapi kalau politisi boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Makanya kan adanya kan kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan. Jadi kalau ngomong di sana gini, besok ngomong lagi di sana begini. Ciri-ciri orang bohong itu kalau ngomong sesuatu itu di 3 tempat berbeda itu beda semuanya. Tapi ciri-ciri orang objektif, orang jujur itu adalah ngomong sesuatu A di 10 tempat itu sama yang dia sampaikan. Konsisten. Ini konsisten. Jadi objektif itu adalah menyampaikan sesuatu yang dengan konsisten, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Tidak dibuat-buat, tidak menggunakan persepsi. Terus konseptual dan teoritis. Jadi metode ilmiah itu bisa dikonseptualkan dan diteoritiskan. Maka di dalam penelitian Bapak dan Ibu itu nanti kan ada yang namanya landasan teori dan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir atau konstruksi itu adalah nanti konseptual framework-nya. Nah, maka ketika mau dibuat model, gambarnya kayak apa sih konseptualnya gitu. Itu muncul modelnya, alur berpikirnya. Misalnya X ke Z, X ke Y1 atau X1 ke Y, X2 ke Y, itu konseptualnya. Nah, teorinya seperti apa? Nanti ada. Maka teori itu yang saya sampaikan tadi adalah pisau atau alat yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kalau ibaratnya tadi ada buah yang satu kedondong, yang satu nangka itu, ini bisa hanya dikupas dengan alat yang namanya pisau. Tapi jenis pisau yang seperti apa yang juga digunakan untuk mengupas nangka dan untuk mengupas dondong, itu pasti jenis pisau yang berbeda. Nah, itu. Kalau nangka itu menggunakan gobang, golok, pedang, gitu. Kalau nongko itu pakai menggunakan silet atau memes atau cutter. Tapi kalau Bapak buka nangka yang beratnya 10 kilo atau 15 kilo itu yang besarannya itu satu gini kan itu, pakai memes, nah itu sampai lebaran haji 3 kali nggak akan selesai. Itu teori, Pak. Nah, maka teori itu harus proporsional nanti. Teori proporsional. Jadi kalau Bapak membahas tentang SDM, teori yang dibahas adalah teori tentang SDM. Bukan teori tentang marketing. Kalau teman-teman akuntansi ya membahas tentang audit, ya teori-teori audit itu yang harus digunakan untuk mengupas. Itu teorinya. Maka nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan penelitian, misalnya pengaruh presensi terhadap kinerja karyawan, gitu. Bapak dan Ibu akan membahas tentang manajemen SDM, akan membahas tentang kinerja, akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Ada presensi atau tingkat kehadiran itu. Artinya apa? Semakin sering hadir itu, kinerjanya semakin bagus. Atau semakin rajin itu, hasilnya semakin banyak.
Ini yang benar teorinya. Tapi bisa juga semakin rajin, semakin sregep, hasilnya semakin tidak bagus. Itu ada juga. Wah, datangnya awal tapi mau cokoran. Habis mau cokoran browsing. Habis mau cokoran modal YouTube kan itu. Nanti sudah mau jam 12 itu baru mengerjakan pekerjaannya. Rajin, tapi apa? Hasilnya kecil. Maka kalau diteliti itu tidak selesai, nggak sesuai dengan teori. Oh, ini rajin kok hasilnya nggak bagus. Maka ada yang salah ini, yang salah teori ini atau yang salah perilakunya. Oh, ternyata setelah didalami yang salah perilakunya. Kenapa? Oh, Bapak itu begini. Oh, ini begini, datanya pasti tapi begini. Itu bisa di cross check dengan nanti riset lanjutan wawancara. Setelah Bapak masuk kantor, apa yang Bapak lakukan? Oh, saya nggak ini Pak, habis ini gini. Oh, berarti porsi untuk melakukan pekerjaan yang sekian. Ada menggunakan job interview bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah empiris. Empiris itu bersandar pada realita, kenyataan. Dalam temuan empiris saya, Bapak dan Ibu, mungkin masih ingat, teori Abraham Maslow di Yogyakarta itu mati. The Theory of Motivation Abraham Maslow in Yogyakarta is dead. Nah, kalau digunakan penulis di jurnal itu, wah pasti tier itu. Yang nulis buku mesti keju kemeng gitu. Siapa yang mata kayak teori itu? Nah, teori Abraham Maslow itu di Yogyakarta mati. Kenapa? Karena strukturnya bisa dibolak-balik di Yogyakarta, teori Abraham Maslow itu. Ambil contoh begini ya, Bapak. Berdasarkan empirically. Dan itu bisa menjadi teori kalau Bapak dan Ibu mau menulis. Membuat kajian itu. Berdasarkan fenomena itu. Hierarki kebutuhan Maslow itu dimulai dari kebutuhan fisiologis. Makan, minum, istirahat. Ya, kalau lebih sedikit adalah sandang, papan, pangan. Bapak dan Ibu silahkan mau makan dulu nggak pakai sandang juga boleh gitu. Jadi makan, sandang, papan. Jadi mangan ngerak lamben. Itu kebutuhan pokok. Setelah kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan tadi terpenuhi, itu langsung masuk ke hierarki yang kedua. Secara umum, orang akan memenuhi kebutuhan keamanan terhadap diri. Sehingga apa? Harus bagaimana bayar asuransi BPJS. Bagaimana membuat asuransi. Bagaimana membuat rumahnya dipasang CCTV biar aman. Bagaimana kalau misalnya beli herder kan gitu. Itu udah aman gitu. Tapi ketika sandang, papan, pangan, papan tadi belum ketemu, orang nggak akan berpikir, gimana ya mengasuransikan diri ini. Bagaimana ya saya membeli CCTV ini supaya rumah saya aman. Itu menurut teorinya Abraham Maslow. Baru yang berikutnya adalah, oke, kalau saya sudah makan, kenyang, dan aman, saya mau sedekah. Kebutuhan sosial. Atau jagong. Itu teorinya Abraham Maslow. Teologi, keamanan sosial, prestasi. Yang terakhir, nek kaya, boleh jabatan, jago lurah atau jago dewa. Tanpa utang. Nah, tanpa utang. Intinya tanpa utang. Nah, gitu. Jadi kalau jago dewan masih utang itu sebenarnya belum aktualisasi diri ya. Karena pasti nanti jabatan untuk mencari kekayaan. Aktualisasi diri itu adalah kekayaan untuk mencari jabatan. Itu aktualisasi diri. Jadi ra dibayar rapopo, yang penting aku jadi lurah, yang penting aku jadi dewa. Karena apa? Karena pada dasar aku curah duit. Nah, itu aktualisasi diri. Nah, kenapa di Yogyakarta mati? Karena di Yogyakarta bisa menggeser dari urutan ketiga itu menjadi urutan pertama. Contohnya gimana? Ini kemarin ada yang sudah jadi panitia manten. Nah, itu. Mantenan itu adalah memenuhi kebutuhan sosial. Jagong itu kebutuhan sosial. Jadi orang Jawa, in case Yogyakarta, in case Gunung Kidul, in case kampung saya, itu belum makan 4 sehat 5 sempurna. Dan tidak mau cari utangan untuk memenuhi 4 sehat 5 sempurna tadi, kalau tetangganya itu ada yang hajatan, pasti cari pinjaman untuk jagung. Padahal urung asuransi Mas itu. Padahal belum beli herder itu. BPJS-nya aja ditanggung oleh pemerintah itu. Karena prasejahtera kan itu.
Tapi untuk jagung itu dia mengutamakan. Kenapa? Rukun warga, umum kantone kan gitu loh. Nggak bisa merem, Pak. Gitu. Itu yang menggeser. Abraham Maslow itu piramidanya bergeser. Di Yogyakarta, kebutuhan sosial itu menjadi prioritas. Kita nggak makan sehat 4-5 sempurna, yang penting umum tonggo lisik, ramah masalah. Kenapa? Karena dengan kita jagung itu tadi, insya Allah kita bisa makan kan gitu loh. Tapi kalau kita makan dulu, duit itu untuk makan dulu, insya Allah kita nggak umum tonggo. Asalnya kita punya uang 20.000. Wah ini kebutuhan pertama kan makan dulu, nggak usah jagung, makan. Berarti ora umum tonggo nih. Iso mangan nih ora umum tonggo. Tapi ini umum tonggo, insya Allah iso mangan, Pak. Karena dengan 20.000 tadi ke umum tonggo, insya Allah pulang akan bawa becek dan keluarganya bisa makan lebih banyak dari uang 20.000 tadi. Itulah unsur keberkahannya di situ. Silaturahim. Kan artinya menggeser. Ini empirical, fenomena yang ada di Jogja. Maka ilmu yang tadi itu berlaku oleh umum di Yogyakarta ini. Ya bisa. Maka Indonesia itu harusnya sudah punya ilmu sendiri, Pak. Punya teori sendiri. Berdasarkan empirical ini harus punya ilmu sendiri. Kenapa ini saya sampaikan, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan riset berkaitan dengan SDM dan keuangan. Contohnya gimana? Oke, Pak, misalnya gini, ada kasusnya begini, Pak, berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi. Bapak dihadapkan oleh 2 orang karyawan yang sama-sama ingin pinjam. Bapak sebagai manajer keuangan harus memutuskan. Yang satu, Pak, hari ini tengah bulan, Pak. Saya tahu, Pak, bahwa nanti gajian nanti 15 hari lagi, Pak. Tapi saya butuh duit, Pak. Butuh duit saya itu untuk membelikan sepeda anak saya, Pak. Karena anak saya mau ulang tahun, Pak. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, datang 1 orang lagi. Pak, saya tahu, Pak, ini mungkin Bapak. Saya berat hati juga ngomong ke Bapak ini, tapi gimana pun saya harus lakukan, Pak. Ada apa ya? Begini, Pak, saya itu 3 hari yang akan datang akan ada tetangga yang hajatan, Pak. Dan kebetulan tanggal itu kan tanggal-tanggal tua yang gajinya tentu saja belum turun, Pak. Dan kami nggak punya cash untuk jagung. Bagaimana kalau saya melakukan pinjaman ke Bapak? Aturan perusahaan kan sakot. Wah, nggak bisa ini. Pertanyaannya 2 orang tadi mau mana yang akan dipinjam? Dan apa dampaknya kalau tidak dipinjam? 1, yang beli sepeda tadi, kalau saya sarankan jangan dipinjam. Karena di keyakinannya Pak Agus kan ulang tahun tidak ada. Apalagi kalau ulang tahun di Yopilin itu kan mengundang setan dengan itu. Lilin di Europe kok baru juga didamu kan itu. Kan kurang gawean kan itu. Kenapa tidak menghabiskan lilin saja? Dia lilin. Itu nggak usah diturutin. Kalau perlu begini, saya nggak akan minjem duit, tapi saya akan berikan sepeda bekas anak saya kepada anak Bapak kalau itu mau. Itu yang pertama. Jadi tidak dipinjam. Yang kedua, yang harus dipinjami. Yang untuk jagung tadi. Kenapa harus dipinjami? Karena kalau tidak dipinjami, dia benar-benar tidak bisa jagung, dia akan merasa malu di masyarakatnya, apalagi terdeteksi, oh kayak itu lebih ditonjok rateko itu, jagung. Itu Pak, bikin diskresi, itu menyebabkan kinerjanya buruk, itu menyebabkan perusahaan menjadi tidak baik. Yang rugi siapa? Perusahaan. Ini bisa dilakukan kalau Bapak mengamati perilaku masyarakat yang tadi mengetahui tentang piramida hierarki kebutuhan masyarakat. Dan ini harus praktikal. Kalau hanya baca di buku, tidak akan ketemu, Pak. Tidak akan ketemu. Gitu. Karena saya ngalami. Bahkan di daerah tertentu, Pak. Mohon maaf, di daerah tertentu, orang jagung itu dibuka dulu amplopnya.
Dibuka dulu. Isine piro? Oh kono. Isine piro? Oh kono. Itu ada itu. Di daerah tertentu. Betul Mas Nur ya? Pernah dengar nggak? Pernah mengalami, Pak. Mengalami ya? Jadi ditanya dulu jumlahnya berapa, dibuka. Saya sama istri bilang, oh ini mungkin untuk kemudian dalam proses penghitungan. Biar nanti segera pulang dan bisa malam pertama. Iya, itu ada Pak yang seperti itu. Apalagi kalau ini, waduh ini gimana ini? Ini terjadi. Apalagi kalau di dalam struktur sosial tadi orang terpandang, itu ngeri lagi Pak itu. Ini yang tidak ada di buku. Tapi kita wajib mengetahui karena apa? Ini akan berkaitan dengan nanti kinerja perusahaan Bapak Denny. Ini riset empirical, riset artinya berdasarkan realitas di lapangan. Jadi teori itu bisa dilahirkan dari realita teori itu. Karena reality adalah teori itu berdasarkan itu dan dikumpulkan, dikaji, terus nanti divisualisasi. Jadi itu karakteristik. Nah, karakteristik yang terakhir adalah sistematis, Pak. Urut. Jadi teori itu harus sistematis, harus urut. Makanya kalau baca buku, kita ada bab satu kan yang ringan-ringan sampai yang terakhir. Nah, seperti skripsi juga pertama yang ringan-ringan sampai yang terakhir. Itu kesimpulan. Itu karakteristik Bapak dan Ibu. Oke, monggo kalau ada yang ingin dijaringkan silahkan. Gitu. Nah, yang lain nanti ini bisa dibaca sendiri. Kalau waktunya nggak cukup, nanti bisa. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Bapak dan Ibu. Nah, lalu dikaitkan dengan metode penelitian bisnis itu, metode penelitian yang berkaitan dengan bisnis, baik itu yang masuk ke bidang akuntansi maupun bidang manajemen. Manfaatnya itu jangka pendek, Pak. Manfaatnya jangka pendek itu bisa digunakan untuk nyusun skripsi atau tesis atau disertasi. Ya. Itu manfaat pragmatis ya, Pak. Itu. Jadi manfaat Bapak sekarang itu bisa untuk nyusun skripsi, belajar metode penelitian bisnis. Yang kedua, manfaat jangka panjang. Satu, sebagai pemimpin. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kan gitu. Jadi ketika Bapak tidak bisa memahami ilmu ini, Bapak dan Ibu ngambil keputusan susah. Kenapa? Ketika Pak Aska memberikan satu lembar print out, SPSS itu. Bapak dan Ibu nggak bisa. Jadi penelitian ini anggap aja PA bagi bidang kesehatan. Patologi analisis seperti apa? Oh begini, oh ini sakitnya rangen nih, kan gitu loh. Karena hasilnya seperti ini. Oh ini kolesterol Pak. Oh ini asam urat Pak. Jadi perusahaan itu bisa dideteksi sakitnya apa. Sing sakit bidang keuangan, sing sakit bidang pemasaran, sing sakit bidang SDM, atau sakit bidang produksi itu bisa dibuat penelitian dengan balance scorecard. Gitu. Nah, kalau menyeluruh itu. Jadi itu bisa digunakan. Sehingga Pak, Y sama dengan A plus BX itu Bapak dan Ibu tahu maknanya. Itu sama dengan rumus misalnya kolesterol itu, asam urat itu normalnya sekian sampai sekian. Berarti kalau nilainya sekian, berarti bahaya atau enggak? Oh bahaya. Kalau bahaya apa yang harus dilakukan? Gitu. Y sama dengan A plus BX itu sama seperti itu. Penerjemahannya. Itu kalau di dunia medis dan di dunia bisnis. Jadi itu Bapak bisa bikin resep lah kalau bisa membuat penelitian itu bisa bikin resep manfaatnya. Manfaat yang kedua Bapak dan Ibu bisa menjadi konsultan, mengatasi kesulitan. Sehingga sekarang kan ada merek-merek favorit, merek-merek elektronik favorit di masing-masing kota besar di Indonesia itu ada. Beda-beda. Semarang dan Jogja itu beda merek favoritnya. Mungkin di Semarang Polytron, mungkin karena dekatnya pabrik Polytron, mungkin di Jogja nggak Polytron, mungkin Sony. Mungkin di Magelang tidak Polytron, tidak Sony, mungkin Simba gitu loh. Atau mungkin di Bantul tidak Simba gitu. Mungkin yang lainnya ada merek lain, misalnya Paijo misalnya gitu. Itu merek-merek itu. Atau mungkin ponsel juga begitu. Di Jogja mungkin terkenal Samsung gitu. Mungkin di kota lain bukan Samsung, tapi mungkin merek Vivo kan itu. Atau mungkin merek Nokia kan itu. Itu dilakukan oleh riset yang namanya konsultan. Jadi Bapak bisa menjadi konsultan riset kalau mempelajari metode penelitian itu bisa apa. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu bisa menjadi orang yang ahli.
di bidang tertentu. Nah, tahu Bapak dan Ibu bisa menjadi tenaga pengajar atau dosen. Karena kalau nggak memahami itu, Bapak dan Ibu nggak bisa memberikan pemahaman tentang itu. Paling gampang adalah menjadi konsultan, mengatasi kesulitan. Jadi nanti kalau Mas Nur itu perusahaannya ingin meneliti tentang kinerja, nggak usah undang konsultan, Mas Nur aja ngajukan, Pak, saya akan melakukan penelitian skripsi saya di perusahaan ini, tolong saya dibikin dana penelitian. Itu daripada Bapak nyewa konsultan, bayarnya 500 juta, mending kasih saya 50 juta kan gitu. Jadi kalau sekelas SGM nggak mungkin nenderkan itu dengan biaya 50 juta, nggak mungkin Pak itu. Nggak mungkin itu. Di atasnya. Dulu logo bank itu berubah, logo Kimia Farma berubah, itu bikin logo itu dengan memberikan makna filosofi itu miliaran Pak. Jadi pakai riset. Itu hanya merubah logo Pak. Jadi ya kelas SGM kalau hanya dana 50 juta kecil Mas Nur, silakan ngajukan gitu. Tapi nanti Mas Nur mesti nyari dosen pendamping kan gitu. Biar ada itu bisa. Kalau perusahaan, kalau pemerintahan ya 50 jutaan, ya 30 sampai 50 juta karena pendidikan. Itu. Nah, itu sering dapat saya itu. Nah, dapat itu. Waktunya cuma 3 bulan, selesai sama seperti masa skripsi. Itu manfaat pragmatis ya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu belajar tentang. Nah, manfaat hasilnya sedikit lagi ya, satu set lagi ya. Manfaatnya adalah untuk bisa bikin prototipe. Nah, prototipe itu miniatur produk. Prototipe itu ada yang bisa disampelkan, ada yang tidak. Kalau perusahaannya Mas Ambar itu tidak bisa disampelkan, nggak ada itu. Kalau disampelkan orang ngasih sampel, wah saya tak minta sampelnya satu ya Mas ya. Mau sampel kok sampel perumahan ya gratis yuk. Sapa sing ra gelem kan itu. Ya nek sampo, mie instan, ya itu sampel rapo didum siji-siji sak bungkus tulisi not for sale kan itu. Itu prototipenya sehingga nanti diuji rasane piye, kemasane piye ya itu. Tapi kalau rumah juga ini sampel setahun ya tempatin ya, rebutan Pak itu saya yakin. Maka prototipe perumahan itu bukan sampel tapi miniaturnya. Marketnya. Ini loh tipe 36 itu kayak gini, tipe 345 kayak gini, tipe 90 kayak gini. Lihat itu di mana? Di Ambarumo Plaza. Oh, gini tuh. Itu prototipe. Dan itu pakai riset. Gitu. Pakai riset. Yang ngerjakan siapa? Ahlinya. Yaitu siapa? Arsitek. Gitu. Kan butuh informasi. Pak, ukurannya piro? Bahan bakarnya apa? Ini seperti visualnya, ini visualnya kayak gini. Yang terakhir. Yang berikutnya hasil itu dapat dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang berikutnya hasil itu sebagai informasi yang penting. Ini BPS Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu masuk ke BPS, membaca buku yang diterbitkan oleh BPS, itu Bapak dan Ibu membaca informasi yang diperoleh melalui riset. Nah, kalau risetnya nggak benar, hasilnya nggak sesuai, itu mungkin caranya yang salah. Atau orang yang ditugaskan yang salah. Caranya benar, tapi orangnya yang salah, sehingga interpretasinya salah. Maka mata kuliah hari ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu melakukan penelitian yang baik dan benar. Syukur-syukur cepat waktu dan murah dan efisien. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kalau masih ada yang dijaringkan silakan. Kalau tidak ada, ya saya akhiri. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang perlu? Sampun Pak, ini sudah maghrib. Besok sama Pak, besok diskusi ini. Ampun Pak. Besok mungkin bisa saya bertanya Pak. Ini sudah mepet Pak. Ampun. Oke, mungkin yang lain Pak. Ya, sudah maghrib Pak, besok lagi. Oke, karena waktu yang membatasi kita. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Itu mungkin besok ketemu lagi kita bisa diskusi ya. Karena teorinya itu bisa didapat di mana-mana ini itu. Intinya kalau mau penelitian apa sih kendala Bapak dan Ibu? Itu aja. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat sore. Sampai ketemu di kesempatan yang berbeda dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ju. Oke, Pak.